Selamat datang di Belajar Akuntansi Online. Sebelum kita belajar akuntansi lebih mendalam, terlebih dahulu kita harus paham apa itu akuntansi. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang dilakukan berupa pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran atas transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Akuntansi juga biasa disebut sebagai sistem informasi, yaitu suatu sistem informasi yang menghasilkan output berupa laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Agar dapat menghasilkan informasi yang berguna dan dapat dibandingkan, laporan tersebut perlu disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Output dari akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Akuntansi juga disebut sebagai bahasa bisnis karena kemampuannya untuk mengkomunikasikan informasi keuangan tentang suatu organisasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti manajer, investor, calon investor, kreditur, pemerintah, supplier, karyawan, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Tujuan dari akuntansi secara umum adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan perusahaan yang meliputi informasi kinerja, posisi keuangan, dan aliran kas perusahaan berupa kas masuk dan kas keluar. Fungsi akuntansi sebagai media informasi, khususnya informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi cukup penting bagi bisnis yang akan memberikan dampak besar bagi perkembangan bisnis tersebut. Beberapa manfaat akuntansi tersebut diantaranya: memberikan informasi keuangan sebagai dasar pembuat keputusan manajerial dan memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal perusahaan. Sebagai media kontrol dan pengendali keuangan, sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan, dan sebagai dasar mengalokasikan sumber daya. Bidang akuntansi. Akuntansi keuangan. Bidang akuntansi yang menyangkut pencatatan transaksi keuangan perusahaan secara berkala sebagai sumber informasi yang berguna untuk manajemen, pemilik perusahaan, dan kreditur. Umumnya, hampir semua bisnis menerapkan akuntansi keuangan sebagai bentuk pelaporan dana perusahaan. Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang menggunakan data historis serta data taksiran dalam membantu pihak manajemen merencanakan operasional perusahaan di masa yang akan datang. Audit atau pemeriksaan. Bidang dalam akuntansi yang menyangkut pemeriksaan terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kejujuran dan kewajaran dalam penyajian laporan tersebut. Auditing sangat penting untuk mengetahui dan mendeteksi kecurangan dalam perusahaan. Laporan akuntansi dapat diuji kebenarannya melalui auditor independen supaya dihasilkan informasi yang benar-benar jujur dan berimbang. Sistem akuntansi. Bidang akuntansi ini berhubungan dengan proses pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya, serta diikuti oleh penentuan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Sistem akuntansi juga sering disebut sebagai teknik atau metode dengan cara mencatat dan mengolah data akuntansi yang berguna untuk memperoleh pengendalian internal yang baik. Akuntansi pajak. Bidang akuntansi yang menyangkut pelaporan pajak dari keuangan perusahaan. Akuntansi perpajakan penting sebagai pertimbangan terkait konsekuensi dari transaksi perusahaan.
Akuntansi biaya digunakan untuk mengendalikan budget atau anggaran perusahaan. Gunanya untuk menekan penggunaan dana perusahaan meskipun sudah dianggarkan sebelumnya. Bidang akuntansi ini bertujuan untuk mengefisiensi biaya produksi atau biaya-biaya yang lain. Akuntansi organisasi nirlaba. Tidak semua bisnis menerapkan bidang akuntansi ini, karena tujuannya adalah merencanakan anggaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Profesi di bidang akuntansi. Akuntan publik. Kewajiban utama untuk melakukan audit atas laporan keuangan dengan cara menghimpun dan mengevaluasi bukti mengenai laporan keuangan klien untuk menyatakan kewajaran suatu laporan keuangan. Akuntan private merupakan karyawan bagian akuntansi yang dipekerjakan oleh perusahaan. Keterlibatan akuntan di sini beragam, mulai dari penyusunan sistem pengendalian manajemen, proses akuntansi transaksi keuangan, dan penyusunan laporan keuangan. Mencatat dan menganalisis transaksi dari data biaya, terutama pada perusahaan manufaktur, juga terlibat dalam tahap penganggaran dan pengauditan internal. Akuntan pemerintah, yaitu menangani proses akuntansi dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntan pendidik merupakan profesi yang melakukan pengajaran akuntansi, penelitian, serta pengabdian terkait dengan bidang ilmu akuntansi. Akuntan forensik. Profesi ini menggunakan kemampuan akuntansi, audit, serta investigasi untuk menemukan bukti-bukti kejahatan keuangan dan menyimpulkan mengenai pelanggaran regulasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara komponen-komponen dalam akuntansi yang disebut dengan akun. Misalnya, aset, liabilitas, dan ekuitas. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua liabilitasnya. Persamaan ini menyatakan bahwa aset atau harta yang dimiliki oleh sebuah entitas akuntansi nilainya sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan rangkaian proses penyusunan suatu laporan keuangan secara sistematis, dari identifikasi transaksi keuangan sampai memperoleh output berupa laporan keuangan pada periode tertentu. Penjelasan secara rinci mengenai siklus akuntansi akan dibahas pada belajar akuntansi online berikutnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mari belajar akuntansi karena akuntansi itu tidak sulit.